apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang nelayan di Kabupaten Labuhan Batu yang merangkap pengedar narkoba ditangkap polisi. 7 bangunan di Kota Padang Sidimpuan ludes terbakar. Api berasal dari percikan bengkel las. Istana Maimun, tempat seru belajar tentang sejarah dan budaya Kesultanan Delhi. Miris, narkoba pun kini telah menjebak para nelayan di Labuhan Batu. Seorang nelayan yang merangkap pengedar narkoba ditangkap polisi saat akan ditangkap pelaku menceburkan diri ke laut. Seorang nelayan nekat menceburkan diri ke laut meski tak bisa berenang. Fadli, nelayan warga Kecamatan Sebrombang, Labuhan Batu, akhirnya berhasil dievakuasi petugas satuan narkoba. Ia nekat menceburkan diri ke laut perairan Sebrombang demi menghindari penangkapan. Penangkapan terhadap Fadli merupakan pengembangan dari hasil interogasi terhadap beberapa nelayan yang ditangkap menyimpan sabu-sabu untuk dikonsumsi selama melaut. Selain menjadi nelayan, tersangka bekerja sambilan sebagai pengedar sabu-sabu. Pelaku yang profesi seorang nelayan, tepatnya di lingkungan 1 Desa Sebrombang, Kecamatan Panailir, Kabupaten Labuhan Batu. Adapun orang yang kita amankan adalah saudara Fadil Muhammad alias Fadil. Nah, pada saat kita lakukan penangkapan, tersangka berupaya melarikan diri dengan melompat ke laut di sekitar rumah tersangka. Namun kita lakukan pencarian dan karena tersangka tidak pandai berenang, sehingga kita berhasil menemukan tersangka. 200.000 itu keuntungan berapa hari itu? Setelah lapis semuanya. Iya, berapa hari? Berapa hari ya? Satu berapa? Ya setiap mau berangkat ke laut kan. Berapa lama? 1 hari berarti? 2 hari sekali. 2 hari sekali. 1 gram. Udah berapa lama ini? 2 bulan. Itu yang beli-beli itu nelayan-nelayan itu juga? Lain-lain juga. Berarti bandar nelayan. Permintaan di kalangan nelayan didominasi pada malam hari dan dianggap lebih aman bertransaksi saat berada di perairan. Dari tangan Fadli, polisi menyita beberapa paket sabu-sabu, plastik kemasan, serta uang hasil transaksi. Kepada petugas, Fadli mengaku telah menjadi pengedar sabu-sabu kepada sesama nelayan selama 2 bulan terakhir. Tutia Lewe Lubis melaporkan dari Labuhan Batu. Kebakaran melanda permukiman padat di Jalan Brigjen Katamso, Gang Wisata Medan. 8 rumah ludes dilahap si jago merah dalam waktu singkat. Kebakaran mohon merapat di Asap membumbung tinggi dari Gang Wisata Lingkungan 2 Kelurahan Sukaraja, Medan Maimun pada Senin petang. Warga di sekitar lokasi kejadian sontak panik, berupaya menyelamatkan harta benda ke lokasi yang dianggap aman. Api pertama kali muncul dari atap rumah yang tengah ditinggali penghuninya. Namun dalam waktu sekejap, api menyebar ke bangunan lain yang berada di sekitarnya. Upaya warga memadamkan api dengan peralatan seadanya tak mampu menghambat kobaran api. 11 unit mobil pemadam kebakaran Kota Medan yang dikerahkan ke lokasi kejadian terhalang sempitnya akses lokasi menuju sumber api. Mencegah meluasnya api ke bangunan lain, warga terpaksa menjebol dinding beberapa rumah di sekitar sumber api. Kebakaran berhasil dipadamkan setelah puluhan petugas berjibaku selama lebih kurang 1 jam lebih. Penyebab kebakaran apa itu, Bang? Belum tahu, Bang, sampai saat ini, Bang, karena saya masih fokus untuk mematikan pemadamnya, Bang. Kebakaran. Ada korban jiwa, Bang? Insya Allah nggak ada, Bang. Warga yang kehilangan tempat tinggal kini sementara ditampung di posko Kelurahan Sukaraja, Medan Maimun. Polisi telah memasang garis polisi untuk menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Tutia Lewe Lubis melaporkan dari Kota Medan.
Tujuh bangunan di Kota Padang Sidimpuan ludes terbakar. Api berasal dari percikan bengkel las yang mengenai mobil lalu menyebar ke rumah papan di sekitarnya. Kebakaran menghanguskan bengkel las serta 6 rumah semi permanen di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Padang Matinggi, Padang Sidempuan. Insiden kebakaran ini berawal saat seorang pekerja bengkel tengah melakukan pengelasan di dalam bengkel. Naas percikan api pengelasan menyambar satu unit mobil yang tengah diparkir di dalam bengkel. Seketika api menjalar ke rumah papan di sekitarnya. Warga setempat spontan berupaya memadamkan api secara manual, namun upaya ini gagal. Kobaran api mengenai satu unit truk yang terparkir dan dalam waktu singkat ikut terbakar. Tahu api rupanya ada di atas. Tahu kami ada. Tahunya entar pada hari itu pun tahu. Apinya di atas di mana kira-kira? Di mobil itu di dalam. Di dalam mobil? Ya. Jadi ada yang korban atau gimana? Enggak ada memang yang korban. Cuman apa yang kena itu Pak? Berapa rumah atau apa tuh? Semua lah habis, semua itu habis. Rumah? Ada berapa rumah Pak? Antara 5 pintunya itu. 5 pintu ya Pak? 6. Itu bengkel ada ya bang? Bengkel pendi. 5 unit mobil pemadam kebakaran dari Kota Padang Sidempuan baru dapat menguasai keadaan selama 2 jam kemudian. Tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Polres Padang Sidempuan telah memeriksa sedikitnya 5 orang sebagai saksi. Tuti Lewi Lubis melaporkan dari Padang Sidempuan. Seorang pria ditemukan dengan kaki terikat dan wajah lebam di Desa Bagan Percut, Kabupaten Deli Serdang. Dari hasil otopsi yang telah dilakukan di tubuh korban terdapat banyak luka. Mayat seorang pria ditemukan dalam posisi telungkup dan kaki terikat di Jalan Bagan Persil, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang pada Minggu kemarin. Saat ditemukan jasad pria yang kakinya terikat ini juga didapati luka lebam di bagian wajah dan beberapa luka memar di sekujur tubuhnya. Mendapat laporan dari masyarakat, petugas polisi dari Polsek Percut Setuan langsung turun ke lokasi dan mengevakuasi korban untuk kemudian diotopsi. Jasad pria tersebut diketahui berinisial R. Seluruh tubuhnya penuh dengan bekas luka yang diduga usai dianiaya. Pihak kepolisian hingga kini pun tengah melakukan penyelidikan dan dalam waktu dekat dapat mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Wah, adapun beberapa dugaan ya terjadinya pembunuhan. Yang pertama, posisi kakinya terikat tali dan adanya luka-luka pada bagian telinga dan adanya punggung memar serta mata lebam dan luka kepala bagian belakang. Dari hasil penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa korban pembunuhan ini ya berinisial R. Lubis, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh lepas dan alamat di Dusun 8, Gang Laksana. Pihak kepolisian juga melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku yang nekat melakukan penganiayaan terhadap korban. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, pelaku penganiayaan tidak dilakukan hanya 1 orang. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan.